Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora yang Personal Tarot Reader. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema penyesalan dia, ya, penyesalan dia yang tak cukup gigih memperjuangkanmu, penyesalan dia yang tak cukup gigih memperjuangkanmu. Kita akan lihat dulu tebarannya ya. Ini akan menjadi kunci utama dari energi hubungan kalian. Kita lihat bagaimana situasi pada saat ini. Oke. Dan kita akan lihat di bawahnya, kita akan lihat di sini perasaan dia sama kamu. Oke, kita lihat perasaan dia sama kamu. Hap, kita coba buka ya. Kunci utamanya ada di mana? Oke. Hap, kita akan coba hari ini melihat apa yang akan terjadi sama pembacaan kita. Oke. Kunci dari hubungan ini yaitu adalah ada di kunci yang namanya Tower ya. Artinya ada hubungan yang mungkin saja tentang bagaimana merasa kesendirian, merasa kesepian, bagaimana bertahan dan berjuang. Oke, jadi teman-teman, di sini hubungan ini adalah bisa juga tentang bagaimana bertahan, ketegasan, ya, menjadi kuat dan bertahan teman-teman di sini, ya, karena jelas di sini ada energi yang juga didukung tentang banyaknya power di sini, ya, power dari Divine Feminine. Artinya hubungan ini tuh bisa saja seperti sekarang itu terasa adanya kesendirian, dalam kesendirian ini ada rasa kesepian teman-teman. Ya, meskipun hubungan ini ada rasa kesendirian, kesepian, mungkin masing-masing berjalan sendiri, ya. Kamu jalan sendiri, atau dia mungkin jalan sendiri, atau kalian masing-masing telah mengambil suatu jalan sendiri, atau tengah lagi sendiri masing-masing. Di sini terlihat bahwa di balik kesendirian itu semua, sebenarnya masih ada suatu harapan untuk bisa bertemu. Ya, artinya dari kamu atau dari dia atau kalian sebenarnya dalam kesendirian kalian masih terselip sebuah harapan, sebuah wishes untuk bisa yang namanya ketemu, teman-teman. Ya, adanya bisa adanya sebuah pertemuan kalau Sora lihat di sini, ya. Karena di sini kayak masih ada perasaan kayak masih ada rasa memiliki, masih pingin ada rasa melindungi gitu loh ya. Artinya mungkin saja ya masih ada rasa yang belum move on. Karena masih merasa seperti memiliki gitu loh. Walaupun sendiri tapi rasa memiliki yang satunya lagi masih ada. Situasi saat ini ya teman-teman masih tersisa harapan yang masih tersimpan di sana. Harapan untuk bisa menjaga, harapan untuk bisa melindungi, harapan untuk bisa ada power gitu ya kalau Sora lihat di sini. Jadi situasi yang ada sekarang mungkin saja berhubungan tentang masalah power ya. Tentang masalah harapan, optimisme, power dan bagaimana mungkin menjadi kuat ya teman-teman. Nah, di sini kelihatan bahwa situasi saat ini mungkin saja yang menjadi kunci salah satu utamanya ya, kamu sama orang ini itu adalah tentang masalah power. Mungkin saja orang ini belum cukup punya kekuatan, belum cukup punya mandiri gitu ya. Power di sini bisa saja mungkin secara ekonomi dia belum cukup kuat. Bisa saja secara keluarga juga dia belum cukup bisa tegas. Nah, ini bisa saja ada dominasi dari sosok orang tuanya atau sosok yang berkuasa di dalam hidupnya dia. Berpengaruh lah ya, ibaratnya di dalam hidupnya dia. Bisa sosok ibunya, di sini didominasi sosok ibu ya. Tapi Sora dia udah nggak ada ibunya kok. Oke, bapaknya yang berfungsi jadi ibunya, atau neneknya, atau kakeknya, atau siapapun. Sosok besar yang berpengaruh sama hubungan kalian. Dan di sini juga ngomongin soal harapan, teman-teman. Ya, artinya mungkin saja tidak adanya optimisme dalam hubungan ini karena mungkin belum cukup power, belum cukup mandiri, teman-teman. Tapi sebenarnya orang ini menginginkan apa yang dia rasakan sebenarnya. Dia pingin bisa ada pertemuan, bisa ada pergerakan. Dia sebenarnya pingin segera bertemu dan bergerak ke arah si Divine Feminine tadi, teman-teman. Ya, pingin bisa bergerak ke arah si Divine Feminine.
Ya, apa yang terjadi sekarang tuh sebenarnya bisa dilihat seperti itu. Ya, dia pingin bisa segera bertemu dengan si divine feminim, dan di sini juga ada energi mencari. Di balik situasi yang gelap seperti ini, dalam ketakutan dan dalam kekhawatiran, ya, mungkin saja dia tetap berharap bisa bertemu sama kamu. Ada pergerakan ke arah si divine feminim. Ya, jadi kebanyakan dari kalian yang menonton divine feminim. Oke, orang ini berarti memang masih berharap ada pertemuan, masih berharap ada pergerakan gitu ya, dengan situasi-situasi yang ada gitu loh. Apalagi sekarang dia merasakan sebuah perasaan kesepian, perasaan ingin bertemu ya, teman-teman, kalau yang Sora lihat di sini. Oke, kita mau lihat ya. Jadinya selain ada perasaan dia ingin bertemu, ternyata masih ada harapan ya. Kita mau lihat lebih lanjut lagi. Sebenarnya situasi dia saat ini apa? Kalau surat di sini kan ada kendala tadi ya teman-teman ya. Ada kendala tentang masalah kemandirian, masalah power, masalah pergerakan. Sehingga karena orang ini tuh ngerasa kayak powerless, nggak cukup punya power, nggak cukup punya kekuasaan, nggak cukup bisa tegas menentukan teman-teman ya. Itu yang membuat dia tuh jadi mungkin pergerakan dia itu tidak bisa cukup kuat. Orang ini masih menyimpan rasa ternyata teman-teman sama kamu ya. Dia menyesal tidak memperjuangkan kamu karena ternyata dia masih menyimpan harapan di balik sikapnya dia yang tower ya, menjaga diri, menahan diri, nggak bergerak, tapi ternyata masih ada perasaan cinta di sana. Masih ada rasa yang dia simpan sama kamu. Tuh kan, masih ada gelombang emosi yang kuat dari orang ini. Perasaan emosi, gelombang rasa cinta itu masih datang ke dirinya dia. Artinya orang ini masih mengalami emosi-emosi perasaan cinta yang kuat ke kamu. Meskipun dia berusaha untuk berpositif thinking, dan banyak di sini yang bermeditasi teman-teman, dan di dalam meditasi itu, di dalam kesendirian dia, perenungan, meditasi, kesendirian dia masih bisa merasakan justru gelombang cinta yang banyak masih datang ke arah ke kamu. Artinya meskipun mungkin kalian tidak banyak komunikasi dan diem, ternyata masih ada gelombang rasa. Kan? Orang ini hanya berpura-pura teman-teman. Artinya orang ini mungkin saja berpura-pura nggak kenapa-napa, nggak ada kamu. Berpura-pura dia sudah moving on dari kamu. Dan artinya orang ini banyak menyembunyikan teman-teman. Ya, orang ini banyak bersembunyi, berpura-pura nggak kenapa-napa teman-teman. Ya, kenapa? Karena sebenarnya orang ini malu. Ya, orang ini malu, orang ini nggak siap ngadepin kamu langsung ya teman-teman, itu tadi. Karena dia banyak mungkin dikontrol sama orang di sekitarnya. Ternyata dia belum cukup mandiri, belum cukup kuat, belum cukup tangguh untuk memperjuangkan kamu. Jadi orang ini tuh kayak nggak punya keyakinan dan nggak punya keberanian untuk ngadepin kamu, karena sebenarnya malu teman-teman, embarrassed ya di sini. Malu untuk ngadepin, malu kalau untuk mengakui kalau ternyata dia itu nggak bisa cukup tegas gitu teman-teman. Jadi di sini tuh kayak gimana ya, kayak energi dari seseorang yang kayak nggak berani, nggak cukup punya nyali ngadepin kamu. Oke, kita lihat dulu siapakah orang ini. Oke. Ada energi dari birds, oke. Orang ini banyak komunikasi sama kamu, orang ini mungkin saja banyak bicara, ya, dan orang ini juga bisa saja kerjaannya itu banyak mempergunakan kemampuan untuk komunikasi, ya, marketing, jualan, sales, pembicara, gitu ya. Oke. Orang ini juga orang yang tegas sebenarnya, ada yang beberapa sifatnya keras dan ngeyel. Jadi walaupun makanya ini ya, meskipun mungkin dikontrol, tapi sebenarnya tegas, ada rasa dia sama kamu. Ya, bisa saja orang ini itu bekerja dalam bidang kelautan juga bisa. Ya, ada yang bekerja dengan berhubungan dengan dokumen, itu juga bisa. Orang ini banyak sebelumnya chatting-chattingan sama kamu ya, mungkin pesan tertulis yang terjadi di antara kalian. Orang ini banyak tertutup, banyak menutupi, itu loh ya orangnya gitu. Ada yang Sora lihat di sini ya. Ada juga yang ternyata mungkin masih berusaha diam-diam untuk berkomunikasi sama kamu. Oke. Orang ini tuh ada yang bersifat kekanak-kanakan, ada yang bersikap kekanak-kanakan, atau memang secara umur dia itu lebih kecil daripada kamu. Oke. Kita mau lihat
Ada penghalang apa di antara kalian? Ya. Orang ini itu seperti sedang berlomba, sedang berjuang dengan yang namanya waktu, ya. Artinya ada yang mungkin sedang harus dia kerjakan. Mungkin ada tanggung jawab dia menjadi seorang anak, tanggung jawabnya dia di dalam kerjaan, atau memang orang ini merasa dia masih butuh waktu untuk mempersiapkan diri dia dan tegas sama hidupnya dia untuk mungkin bisa memperjuangkan kamu. Orang ini masih tengah sangat sibuk, ya, warawiri kesana kemari, khususnya untuk mempersiapkan keuangan atau kemandirian secara keuangan. Nah, bisa saja orang ini tuh jadinya nggak punya power, ya, karena dia mungkin saja belum mandiri secara keuangan, mungkin masih disupport keluarga, mungkin juga keluarganya finansialnya lebih kuat daripada dia, jadinya dia lebih dengerin keluarganya dia, itu juga ada teman-teman, ya. Oke. Dan orang itu tuh kayak merasa hidupnya itu seperti semakin dia menjauhkan kamu, semakin dia menginginkan kamu, ya. Ketika dia jauh dari kamu, ya, meskipun dia menarik diri dalam diam, ini apa yang sebenarnya dia rasakan? Ada gelombang cinta, ada gelombang rasa yang tadi Sora sudah bilang. Orang ini merasa terjebak gak bisa bergerak karena masih ada ketidaksiapan finansial dia. Selain gak bisa kuat, gak powerless, gak berani ngadepin kamu, secara keuangan gak cukup uang, tapi dia terus-terusan keingat memori tentang kamu. Artinya memori yang ada di antara kalian itu sangat kuat, teman-teman. Sora lihat ada di sini. Oke. Dan dia merasa waktu tuh seperti berhenti. Dia merasa segala sesuatu lagi stagnan buat dia, teman-teman. Ya. Kita mau lihat kenapa dia merasakan ada energi dari kamu yang dia nyesalin kenapa nggak berusaha buat kamu. Karena kamu selama ini sudah support dia, teman-teman. Kamu udah dukung dia, dan dia kehilangan sosok yang mendukung dia. Kamu tuh yang ngebuat dia ngerasa aman. Jadi dia tuh ngerasa kayak nyesel, dia kehilangan seorang supporter yang terbaik. Kok dia nggak bisa support kamu balik? Apalagi di sini ada yang mungkin komunikasinya langsung diputus sama dia, ngilang begitu aja, dan dia sekarang rindu untuk bisa bicara sama kamu, ngobrol sama kamu, komunikasi sama kamu. Dan hasrat dia ke kamu itu masih sangat kuat. Makanya tadi kan dia terperangkap terhadap hasrat ke kamu, dan memori tentang kamu itu membayang-bayang terus. Kamu juga banyak menghealing dia. Artinya orang ini mungkin banyak luka, banyak kecewa, banyak kemarahan dan sebagainya. Tapi kamu tuh yang banyak membawa kebaikan buat hidupnya dia, teman-teman. Kamu ada di sana menjadi obat buat jiwanya, obat buat pikirannya dia. Dan dia merasa kamu tuh sama dia adalah power couple. Kamu tuh yang kayak kasih energi penggerak buat dia, energi kesuksesan dia, energi dia bisa bergerak. Apa yang sebenarnya dia rasakan dalam penyesalan dia yang tidak berusaha cukup gigih. Sejak awal bertemu, kamu sudah sangat kukenali, tak pernah terasa asing untuk hati. Rasanya aku tahu di kehidupan lalu memang kita sudah bertemu. Semakin menyesal tidak memperjuangkan, karena di sini ada energi yang sudah saling mengenali, teman-teman. Di sini ada energi deja vu, ya. Ada energi yang sudah mengenal, ada connection dari past life, ya, yang sudah terasa tidak asing sekali. Aku bersama dengan yang lain karena aku tak lagi punya belihan. Aku dibelenggu keterpaksaan. Mungkin dia mencari ada yang di sini mungkin mencari pelarian ke yang lain, ya, itu ada, atau terpaksa mungkin sama yang lain, karena di sini mungkin saja ya ada beberapa yang kalian tuh mungkin nggak dapat restu dari sosok orang tuanya, sosok keluarga yang berpengaruh tadi, sehingga mungkin di sini ada yang dijodohin, atau dia mungkin harus terpaksa bersama dengan orang yang dipilih sama orang tuanya atau yang disetujuin gitu loh, ya, dan dia terpaksa. Segala masalah yang menghujam pikiranku, menguras habis tenaga dan emosiku. Jadi orang ini tuh sekarang banyak terkuras, banyak banget marah, ya, karena dia itu mudah tersulut banget, apalagi dengan stres, ya, nggak ada kamu tadi gitu loh. Semua kebaikanmu masih terkumpul penuh di kotak kenangan. Semua gairahku tentangmu kusimpan bersebelahan di sana. Kenangan dan gairah berjajar rapi bersama. Artinya kebaikan kamu itu membuat dia ngerasa bersalah. Kok aku nggak cukup kuat? Kok aku nggak cukup memperjuangkan kamu?
Pundakku memang tegap di depanmu, tapi pelupuk mataku menahan jutaan air mata yang kutahan atas nama harga diri. Ya kan? Kesannya tegap, kesannya the tower, kuat. Padahal dia sebenarnya nangis, teman-teman. Ya, gak punya muka. Tadi kan saudara bilang malu, teman-teman. Ya, malu kok aku gak cukup berjuang. Aku memasrahkan ini kepada waktu dan semesta. Bila jalan kita bertemu, pasti nanti ada jembatan yang menghubungkan langkahku dan langkahmu. Artinya orang ini menyadari, teman-teman, ada situasi di mana dia itu masih berusaha pasrah dan berharap semesta bisa membantu dia untuk bisa membuat langkah dia terhubung dengan langkah kamu. Apa yang dia ingin, apa yang akan dia lakukan sama hubungan ini? Uang, teman-teman. Tadi saudara udah bilang. Yang pertama akan dia lakukan adalah memperkuat situasi finansial dia. Ya, supaya dia itu nggak kena masalah keuangan. Artinya dia mau beresin dulu situasi keuangan dia, ya, supaya dia bisa bebas bergerak, ya. Baru dia tuh nanti setelah dia sudah keluar dari itu semua, jadi dia ngerasa gini, aku cuma bisa keluar dari masalah ini, salah satunya adalah uang, ya. Ada rider, ada pergerakan yang dia mau datang tapi masih tertunda, teman-teman. Masih ada musuh utamanya dia, yaitu adalah belenggu-belenggu masalah yang harus dia lewatin. Artinya orang ini belum bisa bergerak ke kamu, ya. Tapi sudah ada sebuah agenda di sini. Ketika masalah sudah selesai semua, dia baru akan bergerak ke kamu. Karena di sini masih banyak hal yang mau dia rencanain, banyak hal yang mau dia lakuin, ya. Karena dia tahu dia berkejar-kejaran dengan waktu. Dia pasrah dan dia yakin semesta akan menentukan pada waktunya dia akan punya jalan ke kamu lagi. Ya. Untuk bisa mengulang memori indah, ada quality time bareng-bareng lagi, teman-teman. Ada persatuan kembali di sini. Tapi di sini memang butuh waktu. Dia sedang memproses. Karena pergerakan dia sekarang dia nggak punya ruang untuk gerak. Dengan yang ada terjadi sekarang, ruang gerak dia nggak ada. Karena dia masih terikat dengan situasi dan keadaan. Ya, oke, masih terikat dengan situasi dan keadaan yang membuat dia nggak bisa bergerak ke kamu. Tapi dia inginkan sebuah komitmen jangka panjang. Jadi yang dia lakukan rencananya itu untuk jangka panjang, teman-teman. Oke, karena sekarang begitu banyak situasi yang chaos, yang sulit, yang harus dia selesaikan. Jadi yang bisa dia lakukan adalah dia berusaha yang terbaik, merencanakan dan menjalankan yang terbaik yang dia bisa. Nasihat buat kamu apa? Moon. Oke. Intuisi kamu yang masih bingung itu, ya, ambil waktu untuk berpikir, ya. Tenangkan juga intuisi kamu. Ya, ada pilihan ada di tangan kamu. Ya. Kenapa? Karena di sini ada proses yang tidak akan mudah kalau apapun jalan yang kamu mau pilih. Kamu tinggalin dia juga kamu nggak gampang, ya, teman-teman, artinya. Tapi kamu kalau mau bersama dengan dia juga tidak mudah. Ya, artinya ini ada proses yang penuh dengan rasa sakit. Ya. Tapi bergeraklah, ikuti arus, ya, teman-teman. Ikuti arus, ikuti petunjuk, oke? Dan kalau kamu yakin sama cinta kamu yakin sama kekuatan cinta kamu, akan ada jalan yang terbuka, teman-teman. Ya, karena energi tarik menariknya kuat. Jadi, ayo, kalau kamu masih percaya dan kamu masih menginginkan orang ini dalam hidup kamu, suara bilangnya, ya, mungkin perlu adanya energi dari sebuah pergerakan, perlu adanya energi dari sebuah manifestasi. Tapi ini memang butuh usaha keras. Brum, teman-teman. Artinya harus ada banyak pemberesan. Jadi apapun yang sedang terjadi sama kamu, bereskan dulu pikiran kamu, bereskan dulu hati kamu, sehingga kamu bisa tegas untuk menentukan. Ya, tapi kamu yakin sama energi manifestasi, baru bergerak, teman-teman. Oke? Bikin dulu agenda dalam hidup kamu. Ya, apa yang menurut kamu gini, kamu ambil waktu untuk berpikir, merenung, apa aja sih yang baik dalam hubungan ini, apa aja sih yang gak baik dalam hubungan ini, apa aja sih alasan aku untuk bertahan, apa aja sih alasan untuk aku tidak bertahan. Terus catat semua tanda-tanda yang kamu rasakan. Itu semua nanti jadi bahan pertimbangan kamu. Ya, Sora tidak mau bermain dengan waktu di sini, karena di sini TikTok tadi memang lagi jalan waktunya. Ya, secepatnya yang dia mau lakukan, karena dia sekarang ya itu tadi banyak yang harus diberesin, teman-teman.
Tapi di sini Sora lihat ada nanti keajaiban karena ada pengaruh juga mungkin dari guardian angels, dari alam semesta ini yang akan membantu keajaiban hubungan ini ada jalannya. Khususnya untuk kalian yang punya pendamping, ayo silakan berdoa, silakan berafirmasi, minta juga sama Tuhan bantu untuk bukakan jalan. Karena di sini nanti ada hal yang ajaib yang kamu nggak pernah sangka bisa terjadi. Ya, hubungan ini akan dijaga. Jadi ini balik lagi kepada keyakinan kamu. Kalau kamu punya satu keyakinan jalan, walaupun memang sulit. Kalau memang enggak, ya sudah. Intinya gitu. Tapi di sini ada energi dari satu keyakinan, faith. Oke? Kira-kira kayak gitu. Kita kan sekarang coba lihat astrologinya. Ya, untuk teman-teman yang kepingin personal reading, apalagi untuk persiapan mungkin di tahun depan, mau tahu gambaran tahun depan seperti apa dan sebagainya, dan teman-teman pengen beli kartu, teman-teman pengen beli buku dan sebagainya, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot, termasuk teman-teman yang mungkin pengen terpanggil belajar kalau memang berjodoh sama Sora. Aku tuh lagi kayak dapat feeling kayak mungkin ada yang mau belajar sama aku gitu loh, dan aku lagi kepengen ngajar gitu ya, kalau lagi kepengen. Berhubung masih ada panggilannya teman-teman ya. Cancer, Sagittarius, Pisces, Capricorn, Scorpio, Taurus, dan Scorpio lagi. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke. Kita coba alfabetnya M, O, C, N, Y, Z, R, B, S, E, G, O, X, V, Y, X, dan F. Dicek ya nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video dari awal sampai akhir. Jangan lupa main ke channel kedua Sora juga di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.